Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Kejadian 5 ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara yang terkasih, jika kita baca secara teliti Kejadian pasal 5 yang perikopnya tentang keturunan Adam ini, ada sesuatu pattern atau pola hidup manusia yang terjadi berulang-ulang, yaitu manusia lahir, beranak cucu, kemudian mati. Nah, dari garis keturunan Adam, semuanya selalu diakhiri dengan satu kata yang sama, yaitu kematian. Tapi, hal ini tidak terjadi pada diri Henok yang adalah keturunan ketujuh dari Adam. Ia tidak mengalami kematian, tetapi dia mengalami rapture atau diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dia pun menjadi manusia pertama yang tidak pernah mati, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok mempunyai banyak anak lelaki dan perempuan. Salah satunya adalah Metusalah, yang memiliki umur terpanjang dalam dunia ini, yaitu 969 tahun. Artinya, kehidupan Henok tidak jauh berbeda dengan manusia lainnya, yaitu mempunyai keluarga dan juga kesibukan. Walaupun demikian, ada karakter yang sangat terlihat dari diri Henok yang tidak dimiliki oleh banyak orang, yang membuatnya begitu spesial dan istimewa, yaitu keintiman atau kekaribannya dengan Tuhan. Ketika orang-orang sejamannya memilih hidup menjauh dari Tuhan, memuaskan hawa nafsu kedagingan dan mengesampingkan perkara-perkara rohani, Henok justru membuat pilihan hidup yang berbeda, yaitu hidup dalam persekutuan yang karib dengan Tuhan. Bukti bahwa ia tidak terbawa oleh arus dunia dan dia berani tampil beda. Bahkan Alkitab menulis 2 kali untuk menyatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 22 dan ayat 24. Henok bergaul karib dengan Tuhan bukan dalam waktu yang singkat, saudara, bukan dalam waktu sesaat saja, melainkan dalam kurun waktu yang sangat lama, yaitu selama 300 tahun.
yang berakhir dengan pengangkatan di usia 365 tahun. Saudara, nama Henokh memiliki arti dedicated atau dipersembahkan. Sesuai dengan namanya, Henokh mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia pun termasuk salah satu di antara saksi-saksi iman yang mampu memelihara imannya sampai akhir. Henokh membuat keputusan bergaul karib dengan Tuhan setelah anaknya yang bernama Metusala lahir ketika ia berumur 65 tahun. Sedangkan nama Metusala memiliki pengertian bahwa Tuhan hendak mendatangkan penghukuman bagi dunia oleh karena kejahatan manusia. Peringatan Tuhan inilah yang menjadi titik balik dalam kehidupan Henokh. Bagaimana dengan kita? Dengan siapa kita bergaul karib? Dengan manusia? Dengan kesibukan? Dengan hawa nafsu? Dengan dosa? Atau sebaliknya, dengan Dia, Tuhan, yang selalu jadi prioritas dalam hidup kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini pelajaran dari Henokh mengajar, bahkan sekaligus menegur kami bahwa ketika kami hidup bergaul dengan Tuhan, maka anak cucu kami diberkati, hidup kami jadi berkat. Hari ini Tuhan, kalau kami masih bermain-main dengan dosa, kalau kami masih bermain-main dengan hawa nafsu dan menjadikan berbagai macam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, kesibukan kami menjadi alasan tidak dekat, tidak erat, tidak intim dengan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah firman Allah ini membersihkan hati pikiran kami, dan biarlah hidup kami kembali fokus kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan semata-mata kami lakukan untuk menyukakan, untuk menyenangkan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikanlah firman dalam kehidupan setiap kami, dan firman ini pasti bertumbuh ketika kami hidup takut akan Tuhan dan melakukan sesuai dengan perintah Allah. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Dari segala dosaku, lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya Tuhan, punya pengharapan.